got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Fidyawati dengan NIM 22050974026 dari kelas PTIA 2022. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah jaringan komputer, yaitu tentang model infrastruktur jaringan. Yuk simak videonya. Yang pertama ada pengertian. Pengertian jaringan komputer yaitu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Yang kedua ada pengertian infrastruktur jaringan, yaitu mengacu pada berbagai komponen teknologi dan layanan yang digunakan untuk mendukung dan menjalankan jaringan komputer perangkat daerah. Ini mencakup semua elemen yang diperlukan untuk mengelola, menghubungkan, dan menjalankan jaringan komunikasi data. Di sini ada jaringan komputer versus jaringan terdistribusi. Pengertian dari sistem jaringan komputer atau biasa disebut jaringan terpusat memiliki otoritas tunggal, aktor pusat, atau seseorang atau kelompok dengan kontrol yang tertinggi. Hanya aktor sentral ini yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan dan mengatur sistem. Yang kedua, ada pengertian dari sistem terdistribusi. Desentralisasi tidak bergantung pada otoritas pusat, namun kekuatan pengambilan keputusan didistribusikan secara merata di antara semua peserta. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network, yaitu jaringan area pribadi menghubungkan perangkat elektronik dalam area terdekat pengguna. Contohnya adalah Bluetooth. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network, yang merupakan sistem saling terhubung yang terbatas pada ukuran dan geografisnya. Pada umumnya, LAN menghubungkan komputer dan perangkat dalam satu kantor atau gedung. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, contohnya lab komputer pada sekolah. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, yaitu jaringan korporasi yang mencakup satu kota atau wilayah. Yang keempat ada WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan korporasi yang sudah mencakup dunia atau internet. Di slide ini ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya biasanya dibagi menjadi dua, yaitu intranet dan internet. Perbedaan internet dan intranet utamanya terletak pada pihak-pihak yang bisa mengakses. Intranet hanya bisa diakses untuk kalangan internal atau terbatas, sedangkan internet bisa diakses oleh publik atau bebas. Selanjutnya di sini ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya biasanya dibagi menjadi dua, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc adalah jenis jaringan nirkabel terdesentralisasi yang bersifat tidak bergantung pada infrastruktur yang sudah ada sebelumnya. Infrastruktur adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen hardware dan software yang disusun sedemikian rupa untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dan interaksi antara pengguna, perangkat aplikasi, dan jaringan internet. Selanjutnya di sini ada macam-macam jenis topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus, yang kedua topologi star, yang ketiga topologi ring, yang keempat topologi hybrid, yang kelima ada topologi tree, dan yang keenam ada topologi mesh. Pengertian dari setiap topologi jaringan tersebut. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah dari satu titik ke ujung titik terakhir. Yang kedua ada topologi star. Sama seperti topologi bus, topologi star merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah dari satu titik ke ujung titik terakhir. Yang ketiga, ada topologi ring.
Topologi ring merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Tiap node dalam rute tersebut biasanya memiliki repeater untuk meneruskan data. Yang keempat, ada topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer dengan mengombinasikan beberapa jenis topologi jaringan komputer. Misalnya, topologi star dengan topologi ring. Yang kelima, ada topologi tree. Topologi tree adalah metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dengan terdapat dua perangkat hub atau utama dan sekunder. Yang keenam, ada topologi mesh. Topologi mesh merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Selanjutnya, ada pembagian jaringan penggunaan kabel. Penggunaan kabel pada jaringan komputer dibagi menjadi dua, yaitu jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Jaringan berkabel adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya untuk bisa saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Sedangkan jaringan nirkabel adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel. Karena jaringan ini tanpa kabel, tetapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Di slide terakhir ini ada jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Jaringan berdasarkan siarannya dibagi menjadi tiga, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Yang pertama, ada unicast. Unicast adalah transmisi data pada sebuah jaringan secara satu ke satu. Yang kedua, ada multicast. Multicast adalah transmisi data pada sebuah jaringan secara satu ke grup. Dan yang ketiga, ada broadcast. Broadcast adalah transmisi data pada sebuah jaringan secara satu ke semua atau menyeluruh. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.